Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara, judul ibadah atau khotbah malam ini sama-sama boleh baca. Nyaringkan urapan, talenta, dan pengabdianmu kepadanya. Bapak Ibu, kita membuka Lukas pasal 17. Ayat yang ke-11 mulai. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kita baca sama-sama. Saudara, ayat yang ke-15. Seorang dari mereka, lebih keras, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 17 ada pernyataan dan pertanyaan yang miris, yang cukup menyedihkan. Lalu Yesus berkata, "Bukankah kamu tadi 10 orang? Dan semuanya telah menjadi tahir. Di manakah yang 9 orang itu?" Ayat berikutnya. "Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Bangkit, berdirilah, dan pergilah." Baca sama-sama, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Perhatikan, lihat saya. Nyaringkan talentamu, ibadahmu, pelayananmu, pengurapan yang ada padamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah kisah yang menarik. Ada 10 orang kusta. Dan 10 orang kusta ini adalah saudara dan saya. Mereka berdiri agak jauh dan berseru minta tolong kepada Yesus. "Yesus, kasihanilah kami." Mereka butuh kesembuhan. Kita tahu bahwa kusta itu membuat tubuh menjadi busuk. Dan lama-lama, saudaraku, jari-jari pun mulai tanggal, putus.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 10 orang ini berseru, berdiri agak jauh. Apa yang Yesus katakan? Karena mereka berdiri agak jauh, Yesus pun hanya berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Saudara, 10 orang itu tidak sadar bahwa Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Mereka, saudaraku, berpikir bahwa mereka harus pergi ke imam hukum Taurat. Dan mereka pergi. Tetapi karena kuasa dan perintah dari Yesus membuat 10-10-nya menjadi tahir. Tahukah saudara, begitu mereka tahir, mereka belum resmi menjadi tahir. Sampai ada seorang imam yang menyatakan, kamu tahir. Saya ulangi lagi. Begitu mereka sembuh dari kusta, mereka nggak langsung dipulihkan. Kembali ke rumahnya, kembali ke kampungnya, kembali ke kotanya, dan mendapatkan semua haknya. Harus ada seorang imam yang menyatakan, memeriksa, dan mengatakan, kamu tahir. Saudaraku, menurut peraturan hukum Taurat, maka imam akan keluar dari perkemahan atau keluar dari kota, katakan itu Yerusalem, dari kota Yerusalem ke satu titik temu, dan di situ dia memeriksa orang-orang yang kusta ini, dan kemudian dia menyatakan kamu tahir. Baru kemudian ada aturan-aturan lagi. Nggak langsung begitu imam ngomong tahir, nggak langsung menurut hukum Taurat. Mereka dikarantina dulu sekian hari. Mirip orang COVID juga. Udah positif pun, udah negatif pun, nggak langsung boleh berkeliaran. Dikarantina dulu beberapa hari, kemudian ketemu lagi dengan imam dan dinyatakan benar-benar sudah tahir. Baru dia boleh kembali ke rumah, kembali ke kota. Halo, ya saya. Saudaraku, begitu 10 ini sembuh, perhatikan perbedaan orang yang mengalami transformasi hati dan orang yang melakukan kewajiban agamanya. Sebenarnya 10 orang kusta ini menggambarkan kekristenan masa kini. Kita semua diselamatkan oleh darah Yesus. Kita semua disembuhkan, kita semua dipulihkan. Tetapi sebagian kita belum mengalami transformasi hati. Kita masih, saudaraku, baru melakukan semua ini berbicara tentang kewajiban dan ritual, bukan transformasi hati. Seperti saya katakan, apa yang hilang di kayu salib? Semua orang Kristen tahu Yesus mati di kayu salib, tapi nggak semua orang Kristen tahu bahwa kita pun mati di kayu salib. Halo? Tahukah Anda bahwa Anda mati di kayu salib? Anda mati bersama Yesus dan Anda hidup bersama dengan Yesus? Katakan amin. Nah, saudaraku, apa yang hilang di kayu salib? Yaitu tubuhmu yang lama, tabiat dosamu, hidupmu yang lama sudah mati. Nah, apa yang hilang lewat perkara salib itu tadi? Dosa-dosamu, hidupmu yang lama. Kemudian saudaraku, apa yang ditambahkan lewat peristiwa salib? Lewat kematian saudara dan kebangkitan saudara bersama Yesus. Yesus mati, kita mati. Yesus bangkit, kita pun juga bangkit. Maka 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, kita ciptaan baru. Benar-benar baru. Kita ciptaan baru, belum pernah dicipta sebelumnya. Kita bukan dicipta dengan darah dan daging, tapi dengan firman Allah yang hidup. Anda dilahirkan dari benih yang kekal, yaitu benih firman Allah yang hidup. Tepuk tangan. Amin. Nah, saudaraku, tetapi banyak dari kita nggak memahami ini. Kita masih, saudaraku, seringkali
tidak berpikir, kita tidak selaras dengan tubuh ciptaan yang baru. Kita pikir kita masih orang yang lama. Sehingga yang mempengaruhi kita adalah kata-kata kita, adalah asumsi-asumsi orang yang mempengaruhi kehidupan kita, bukan karena firman Kristus yang hidup. Masih kita kembali ke sini. Saudaraku, 10 orang ini semuanya sembuh, semuanya tahir. Betul, tahir. Apakah mereka tahir, Pak? Betul. Apakah kita semua sudah selamat? Betul. Tetapi satu orang yang sadar mengalami transformasi. Maka apa yang nggak berubah di kayu salib, yang nggak berubah tubuh kita yang lama. Kita nggak berubah jadi orang bule. Betul? Kita nggak berubah, termasuk cara pikir kita nggak berubah. Saudaraku, salib hanya menghapus dosa Anda, menyelesaikan, tetapi cara pikir Anda nggak diubah lewat salib. Anda yang harus mengubahnya dengan apa? Firman Kristus. Nah, 9 orang ini Anda lihat, tentunya saat Yesus berkata kepada 10 orang, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, terjadi pembicaraan di antara 10 pendekar kusta ini, saudara. Yang satu berkata, kenapa kita nggak dijamah seperti kisah yang ada di Lukas yang kemarin saya khotbahkan? Yesus memeluk menjamah mereka. Yesus berkata, aku mau jadi langkot tahir. Sekali lagi bahwa Yesus selalu punya banyak cara untuk menyembuhkan. Betul? Yesus nggak terikat dengan satu cara. Maka saudaraku, aneh sekali kalau kita terikat hanya satu cara. Kalau nggak ada minyak urapan, nggak bisa kita doain orang. Kita bergantung iman kita pada minyak urapan atau pada Yesus. Bahkan Yesus nggak pernah pakai minyak urapan. Coba lihat, Yesus nggak pernah pakai minyak urapan. Waktu ada orang sakit, Yesus nggak bilang, Yohanes cari dulu minyak urapan. Enggak. Minyak urapan dikenal, saudaraku, karena apa? Yakobus yang ngomong. Dalam perjanjian lama ada, oke, kita nggak ngomong itu. Kembali ke tadi, Bapak Ibu. 10 orang ini mungkin ngobrol, ngalor ngidul. Kenapa Yesus nggak datang menjamah kita? Nggak memeluk kita dan menyembuhkan kita. Tapi kenapa dia nyuruh kita memperlihatkan diri pada imam? Seharusnya 10 itu sadar Yesus adalah imam besar. Waktu Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Datang aja kepada Yesus. Seperti satu orang kusta datang bersujud dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan, aku dapat tahir. Saya percaya saat mereka berjalan kepada Yesus, mereka juga akan tahir. Tetapi saudaraku, hati mereka belum ditransformasi. Pikiran mereka belum diubah. Mereka masih berpikir kembali ke imam-imam hukum Taurat. Maka 10-10-nya cari imam berdasarkan peraturan Taurat keturunan Harun. Itu yang mereka cari. Banyak dari kita juga seperti itu. Kita beribadah, kita memberi, kita melayani. Karena apa? Saudaraku, yang menggerakkan kita adalah keimaman hukum Taurat. Itu dia. Saya berdoa hari ini kita semua mengalami transformasi pikiran dan hati kita saat kita melayani. Kalau Anda mengalami transformasi, Anda akan lihat orang ini di tengah jalan begitu sadar sembuh. Saya percaya terjadi pembicaraan ke mereka. Satu orang ini berkata, aku akan kembali kepada Yesus. Dia imam besar, aku akan ke sana. Yang 9 berkata, loh, kita kan disuruh menunjukkan diri pada imam. Yang satu ini ngotot, dia imam yang kita perlukan. 9 berkata, enggak. Menurut hukum Taurat, dia bukan orang Lewi. Dia bukan keturunan Harun. Dia suku Yehuda. Yang 9 ngotot. Yang satu ini orang asing. Bukan orang Yahudi. Dia nggak tahu hukum Taurat. Halo? Dia orang Samaria. Dan hukum Taurat bukan untuk orang Samaria. Saudaraku, maka lebih mudah, didengarkan baik-baik.
Tanpa saudara sadari, seringkali yang menggerakkan kita bukan transformasi hati dan pikiran. 9 ini saudaraku, akhirnya apa? Begitu mereka tahir, apa yang mereka lakukan? Mereka berjalan menuju imam hukum Taurat. Dan mereka dikenakan peraturan A, B, C, D, E, C, dan sebagainya. Kamu sudah tahir? Persembahkan persembahan tahirmu segini. Kamu orang kaya, sapi. Kamu orang sedang, kambing. Kamu orang miskin, burung. Tapi yang satu orang ini, dia transformasi hati. Dia berkata, itu imam besar yang gue perlu. Itu imam besar agung. Dia perantara kita. Dia perantara perjanjian baru. Aku butuh hanya itu. Aku gak butuh yang lain. Aku gak butuh kewajiban. Aku gak butuh peraturan. Aku butuh kasih yang menyembuhkan, kasih yang mentahirkan. Dan itu Yesus, saudara. Yang mati boleh tepuk tangan. Paling mulia buat Tuhan. Dia datang pada Yesus. Dan ayat 15. Kita lihat ayat 15, saudaraku. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, saudaraku, Anda lihat, dia kembali. Baca sama-sama, 2, 3. Kembali. One more. Lebih nyaring lagi. Wow. Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara. Maka judul khotbah saya malam ini, nyaringkan pelayananmu, nyaringkan urapanmu, nyaringkan pengajianmu, nyaringkan pengorbanan, nyaringkan persembahanmu, nyaringkan, saudaraku, talentamu untuk Tuhan. Orang yang mengalami transformasi hati gak hitung-hitungan sama Tuhan. 9 orang datang ke imam hukum Taurat. Nih, saya mau kasih tahu, Anda baca di kitab Imamat. Maka imam akan memeriksa dia. Setelah dia dinyatakan tahir, siapa namamu? Dul. Joni Om. Kamu orang kaya atau orang miskin? Kami punya penghasilan. Oke, kamu ngasih kambing. Kamu siapa? Jonas Om. Kamu kayaknya anaknya itu ya. Kamu kaya, lembu. Kamu? Saya ini Om. Siapa namanya? Dulbendi Om. Lihat silsilah. Kan itu semua tercatat. Orang tuamu miskin. Oke, kamu burung. Lah kamu? Siapa? Saya. Iya, kamu siapa? Dari mana kok nggak ada? Dia nyanyi, bapak ibuku telah lama mati. Sudah. Udah kamu nggak usah ngasih apa-apa. Tapi utang ya, nanti kamu kerja, kamu kasih persembahan. Semua peraturan. Maka orang yang kaya tadi, saudaraku, mungkin ada yang bilang begini sama orang bilang, enak ya, lu cuma disuruh ngasih kambing, gue sapi loh. Orang yang kambing ngomong sama orang yang ngasih burung. Rung. Lu disuruh ngasih apa? Burung. Enak lu, gua kambing. Betapa kambing harganya berapa? Not yo. Burung cuma ada goceng. Enak lu. Anda lihat, orang yang karena kewajiban hukum Taurat hitung-hitungan sama Tuhan. Maka Yesus berkata, Anda tahu ciri orang legalisme? Ciri orang legalisme. Nampak agamis, nampak religius, baik pada semua orang, senyum, tapi tidak tulus, alias bulus. Persis seperti yang Yesus ngomong, celakalah kamu orang Farisi, ahli-ahli hukum Taurat, kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Nampaknya agamis, religius, tapi hatimu penuh dengan kebusukan, penuh dengan penghakiman. Saudaraku,
Tapi satu yang mengalami transformasi hati, dia tersungkur. Anda lihat, dia nggak hitung-hitungan, kembali sambil memuliakan Allah. Dengan, baca sama-sama, dengan, wow, excellent. Amin. Dia kembali kepada siapa? Dia nggak pilih imam hukum Taurat, dia pilih sang kasih karunia dan kebenaran, namanya Yesus. Dan Anda lihat, maka saya bikin quotes hari ini, kasih karunia tidak menjadikan kita malas, tapi kasih karunia justru membuat kita lebih, saudaraku, bekerja, beribadah lebih rajin lagi. Bukan karena kita, tapi karena kasih karunia Allah yang ada pada diri kita. 1 Korintus 15 ayat 10. Maka Bapak Ibu Anda lihat, dia kembali kepada Yesus. Dia ibadah. Anda lihat, dia ibadah. Bukan karena peraturan burung, kambing, sapi. Dia ibadah. Bukan karena harus berapa hari. Dia datang. Kemudian apa? Sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Nyaring itu artinya apa? Orang lain dengar, orang lain lihat betapa dia lebih sungguh-sungguh, saudaraku. Kasih karunia justru membuat saudara dan saya sungguh-sungguh. Kita nyaring melakukan firman, kita nyaring menjauhi, saudaraku, larangan Tuhan. Kita nyaring memberi persembahan, kita nyaring pengabdian kita. Kenapa? Karena kita tahu kita dapat kasih karunia. Amin. Bedanya Anda lihat, saudaraku, dia kembali dengan suara nyaring memuliakan Allah. Jadi sepanjang perjalanan saya percaya dia bernyanyi, glory, glory, haleluya. Dia nyanyi. Dia gak peduli orang lihat, gelo dia, edan dia, tak peduli. Maka minggu kemarin saya khotbah, ibadah sebagai ucapan syukur menuju kemurahan yang lebih besar. Karena saat kita beribadah bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi saudaraku, sebagai ucapan syukur, itu menyenangkan hati Allah. Dan ibadah yang disertai dengan rasa syukur seperti ini mendatangkan keuntungan, saudara. Katakan amin, haleluya, haleluya. Lebih beda lagi tepuk tangannya, katakan haleluya. Amin. Ayat 16-nya, saudaraku. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Wah, yang pertama dia memuliakan Allah dengan hidupnya, dengan mulutnya, dengan tubuhnya, dengan hartanya, dengan apa yang dia punya, dengan nyaring. Yang kedua, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Anda lihat, gak ada yang nyuruh dia tersungkur. Tersungkur itu bukan berlutut. Tersungkur itu seperti daun. Gak disuruh. Anda lihat, Simon orang Farisi, Yesus datang, baru-baru tersungkur. Ngasih anduk untuk nyuci kakinya aja enggak. Ngasih air aja enggak. Ngasih minyak apa lagi? Ngasih cipika-cipiki kagak. Kenapa? Dia tidak mengalami transformasi hati. Hitung-hitungan. Kalau gue ibadah, apa untungnya? Kalau gue begini, apa ruginya? Tapi orang yang udah mengalami transformasi hati, dia gak pikir untung rugi sama Tuhan. Contoh lain, si pendek, Zakheus. Anda lihat, begitu mengalami transformasi hati, gak ngasih perpuluhan tuh. Halo? Apa Yesus kenal? Zakheus, beri perpuluhan ya. Gak. Apa yang Zakheus lakukan? Dia ngomong, setengah dari kekayaanku ku persembahkan. Dan jika ada orang yang pernah kurugikan, ku bayar sekian kali lipat. Saudaraku,
Anda lihat. Dia tersungkur. Mirip Maria Magdalena. Dia duduk, saudaraku, tersungkur di bawah kaki Yesus. Tak henti-hentinya dia menangis. Air matanya membasahi kaki Yesus. Dia keringkan dengan rambutnya. Tak henti-hentinya dia ciumi kaki Yesus. Excellent. Jangan pikir setelah kita terima kasih karunia, kita semau gue. No. Justru karena kasih karunia yang saya terima, saya melakukan lebih giat lagi. Saudara, semalam saya khotbah tentang talenta. Tahukah Anda, you mau ambil KPR, jangankan KPR, kredit mobil, kamu akan dicek semuanya. Persyaratannya. Saya ingat waktu saya ambil KPR, dicek semua. List gajinya, mutasi rekening sekian bulan, buku tabungannya. Diperiksa. Kemudian BI checking. Bank Indonesia cek. Dilihat. Ada nggak kamu blacklist? Setelah clear semua, memenuhi syarat, maka bank di tempat saya mengambil uang, dia akan berkata, Pak, disetujui. Kemudian bank membayar kepada developer Kota Baru Parahyangan. Setelah bank membayar, gua nggak ada urusan lagi dengan developer KBP. Saya nggak ada urusan lagi dengan developer Kota Baru. Urusan saya dengan bank. Saya harus bayar cicilan, angsuran. Tahu nggak saudara? Saya beli rumah tahun 2008. Itu harga rumah 1,7. Saya punya uang muka sekian. Dan saya ngangsur 10 tahun. Anda hitung saudaraku. Dari 1,7, 10 tahun kurang lebih hampir 3M. Pokok dan bunga yang harus saya bayar. Berarti kurang lebih 1,2 miliar. Itu bunga, administrasi, provisi, asuransi, bla 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 bla. Jadi saya bayar harusnya kalau cash 1,7 gara-gara utang 10 tahun kurang lebih hampir 3M. Nah, tahukah Anda? Lihat ya, sebelah sini. Dalam perumpamaan Tuhan ngasih talenta. Satu orang dikasih 1. Orang kedua 2. Orang ketiga 5. Tahukah Anda 1 talenta itu, baca sama-sama, berapa itu jumlahnya? Baca 1, 2, 3. 1 talenta itu bro, sis, dengerin. Sama dengan 19 tahun upah kerja karyawan harian di Israel. Kalau itu di Bandung UMK 3,7, kurang lebih 1 miliar. Tolong lihat saya. Jadi Bapak Ibu, mari pandang betapa dia baik. Kalau Anda anggap Anda bodoh, Anda kurang, Anda nggak punya kemampuan apa-apa, Anda mungkin minderan, Anda mungkin berkata, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya kemampuan. Dengar, sebodoh-bodohnya Anda, serendah-rendahnya Anda, seenggak mampunya Anda, Bapa di surga nggak pernah BI checking, dia kasih kamu 1 talenta. Lihat ini baik-baik. Halo? Setelah kamu tahir, Tuhan kasih kamu 1 talenta. Jadi Bapak Ibu, 2003 saya masuk ke Bandung. Berapa? Saya nggak mulai dari 0. Saya mulai dengan apa? 1 talenta yang Tuhan beri. Dengar baik-baik, tegakkan kepalamu. Dia baik, dia kasih kamu 1 talenta. Halo, berapa 1 talenta saudaraku? 19 tahun upah kerja karyawan harian. Kalau dirupiahkan di Bandung ini, upah Bandung 1 miliar. Artinya begini, you ambil 1 miliar ke bank. Dengar, gak semua kamu bisa dapat. Apalagi you gak punya modal.
You mau ambil 1 miliar, ada agunan. Pak, itu ada Pak, SMS kredit tanpa agunan, pinjol itu. Tagih kamu, lihat nanti aja. Betul? Tanya tuh Pak Miming, tanya Pak Tatang. KPR, KPA, KRK, kredit rekening koran. You ambil, gak ada yang gratis. Bank kasih kamu 1 miliar, gak sebodoh itu. Kamu diperiksa, diteliti. Dia bukan hanya lihat potongannya. Orangnya cantik ini, oke ACC, enggak. Itu bank waktu lihat saya, waduh Pak Agung, ini Pak Agung ya, cakep banget, oke deh Pak ACC, enggak. Memang gue cakep, tapi bukan itu. Anda ketawanya melecehkan saya. Halo? Dia periksa Anda, dia periksa keuangan Anda, dia periksa mutasi rekening. Dia cek BI, Bank Indonesia. You punya cacat kartu kredit, nggak bayar, masuk tuh blacklist. Halo? Setelah itu pun saudaraku, ditanya lagi, siapa yang bisa memberi rekomendasi A, B, C, D? Nggak sembarang. Lah Tuhan begitu kamu selamat. Maka kalau Anda pandang, Anda nggak punya apa-apa, Anda nggak punya kemampuan, Anda nggak punya modal, Anda orang yang harus saya sadarkan malam ini. Tuhan baik, nggak perlu periksa kamu. Begitu kamu tahir, kamu yang paling merasa bodoh, yang paling merasa nggak mampu, Tuhan kasih 1 talenta. Tepuk tangannya yang kenceng dong, nyaringkan. Amin. Amin. Apa enggak dahsyat? 1 talenta. Ayatnya mana, saudara? Yang orang kedua 2 talenta. Orang yang satu 5 talenta. Hamba yang menerima 5 talenta segera mulai bisnis dengan uang itu. Dan tidak lama memperoleh laba 5 talenta. Terus, hamba yang menerima 2 juga memperoleh 2. Ayat sebelumnya ada, ayat sebelumnya. Nah, ayat 13. 14, 15. Anda lihat, yang seorang diberi 5, yang seorang 2, yang seorang 1, baca, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Artinya yang paling bawah Tuhan kasih 1. Mungkin Anda berkata, Pak cuma 1 miliar loh kalau Bandung. Gede apa enggak? Saya mau tanya, besar apa enggak? Cukup untuk bikin modal, bikin apa, gorengan bala-bala? Tolong jawab dulu, cukup enggak? 1 miliar bikin gorengan combro bala-bala. Supaya bala-bala mahal kasih buntut udang. Kok enggak amin, saudara? Halo? Kalau ada orang yang beralasan, Pak, saya enggak berhasil karena saya enggak punya modal. Saya beritahu, Tuhan kasih kamu 1 talenta. Lihat saya. Saya datang ke Bandung. Saya memang bilang, saya enggak punya uang. Betul. Saya enggak punya orang. Betul. Tapi Tuhan kasih saya 1 talenta. Untuk saya datang ke Bandung. Nobody, no money. Betul. Tapi saya punya Tuhan. Maka bukan berapa banyak yang menyertai kamu, tapi siapa yang bersama dengan kamu. Siapa yang menyertai kamu? Katakan haleluya. Bukan berapa banyak modalmu, tapi siapa yang ada bersama dengan kamu. Dan dia memberi modal 1 talenta. Itu minimal. Anda nggak perlu iri sama yang 2. Anda nggak perlu iri dengan yang 5. Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Saat Anda 1 talenta yang Tuhan percayakan kepadamu berkembang, Tuhan tambah-tambahkan. Amin. Kalau ada orang berkata, Pak, saya mau merintis usaha tapi saya nggak punya modal. Saya mau kasih tahu, saya rintis pelayanan BFA 2003 di Bandung. Saya nggak punya modal, tapi saya punya 1 talenta. Kalau Anda hari ini, Pak, saya cuma punya uang 100.000, tapi kamu punya 1 talenta dari Tuhan. Roh hikmat, roh wahyu, roh apa namanya, saudaraku, hikmat Kristus, pikiran Kristus ada pada kamu. Itu talenta.
Kalau Anda mengerti ini, Anda akan melihat 1 talenta kamu setia jadi 2, 2 jadi setia jadi 4, 4 setia jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya. Amin. Next saudaraku, 17 saudara, 18 Anda lihat. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta menggali lubang di tanah, menyimpan uang itu baik-baik. Next saudara, saya baca. Lama setelah itu Tuhan mereka kembali dan memanggil mereka untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah mereka terima. Anda tahu, begitu saya ngangsur rumah, saudaraku, saya bayar ke bank. Itu rumah milik siapa? Milik bank. Sertifikat masih pakai nama siapa? Nama bank. Kalau saya lunas, saudaraku, ada proses, saya ambil tuh sertifikat. Ada proses ke notaris namanya roya untuk membersihkan bahwa itu benar sudah milik saya, nggak ada sangkut paut dengan bank. Bukan roya tim sepak bola di Spanyol, roya bank itu. Supaya tambah pengetahuan sedikitlah Anda saudara. Amin. Ada proses namanya roya. Nah, saudaraku, Anda lihat itu bunganya gede banget. Next saudara, hamba yang diserahi 5 talenta nyerahkan 10. Terus yang 2, entar dulu, mana 19. Oke, 20. Nah, 21 saudaraku. Tuhannya memuji dia, engkau setia mengurus yang sedikit ini. Wow, 5 talenta itu berarti sama dengan saudaraku 95 tahun upah kerja karyawan. Padahal karyawan mulai kerja umur 18 atau 20. Nggak nyampe umurnya udah mati, nggak dapat 5 talenta. Itu pun bagi Tuhan dianggapnya sedikit. Artinya kalau Anda 1, 2, 5, Tuhan bilang masih banyak talenta yang akan kuberikan kepadamu. Engkau yang setia dengan 5 jadi 10, Tuhan bilang aku akan tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Haleluya. Terus setelah itu datanglah yang menerima 2 talenta. Tuhan, ini sekarang jumlahnya telah jadi 2 kali lipat. Terus Anda lihat ya 2. Baca sama-sama. Sebentar, pujian Tuhan sama enggak? Sama. Bukan yang 5 talenta, wah dahsyat men. Yang 5, yang 2, oke lah. Enggak, sama. Goods. Engkau hamba yang baik, engkau setia. Sama. Nah, yang 1. Kemudian datanglah hamba yang telah menerima 1. Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan orang yang bengis. Saya takut Tuhan merampas keuntungan yang saya peroleh. Oleh karenanya saya menyembunyikan uang itu dalam tanah dan inilah uang Tuhan. Terus 25. Tuannya menjawab, baca sama-sama. Saya mau tanya, cengli nggak dia ngambil keuntungan? Cengli dong. 1 talenta milik siapa? Saya kasih talenta 1 miliar ke Pak Irwan, Pak Tatang, Pak Dodi. Kamu bisnis apa, Wan? Ini Om. Kamu bisnis apa, Dot? Jualan online, Om. Pak Tatang apa? Itu apa? Bolo-bolo, lontong bolo-bolo. Oke. Saya kasih 1 miliar. 1 tahun saya datang. Cuannya mana? Saya mau tanya. Saya bengis? Saya kejam? Saya curang? Wajar dong. Gak mungkin saya kasih modal, lu gak ngasih keuntungan ke gua. Si tadi hamba, engkau akan ngambil keuntunganku? Iya dong. Saya ingat om saya punya sawah di Pemalang. Dipercayakan pada orang yang pegang sawah. Orang itu saudaraku setiap panen dia datang. Saudaraku dia nyerahkan keuntungan ke om saya. Om saya suruh saya ngitung bla 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 bla, kemudian kasih ke dia segini. Bagiannya ada. Siapa yang kerja keras di sawah? Om saya? Om saya? Atau om Anda? Siapa yang kerja di sawah? Orang itu. Siapa yang ambil keuntungan? Om saya. Om saya keuntungan yang dia ambil itu gaji. Jadi benar orang ini ngomong, Tuhan akan mengambil keuntunganku. Betul. Sah.
halal, nggak kejam, normal. Next. Kalau kamu nggak bisa simpen, setidak-tidaknya kamu masukin ke deposito supaya ada bunga bank, supaya aku terima bunganya. Wajar. Maka dengar baik-baik. Ayo, nyaringkan suaramu, nyaringkan pelayananmu, nyaringkan ibadahmu. Kita masing-masing diberi 1 talenta. Tuhan baik, bukan karena kamu baik. Kalau hari ini saudaraku, kamu terus berikutnya, ambillah uang orang ini, serahkan kepada orang yang punya 10 talenta. Terus, orang yang memanfaatkan apa yang diserahkan padanya akan diserai lebih banyak lagi. Sehingga ia akan berkelimpahan. Tapi orang yang gak setia, tanggung jawab yang sedikit yang ada padanya akan diambil. Saya garis bawahi, bangsa Israel 40 tahun muter-muter di padang gurun, masuk tanah Kanaan, semuanya udah tersedia. Kenapa saudaraku? Kota udah dibangun. Siapa yang bangun? Raksasa. Siapa yang menanam pohon ara, pohon zaitun, pohon anggur? Raksasa-raksasa, penghuni tanah Kanaan. Tapi udah segitunya tanah subur. Yosua berkata, kenapa kamu berlambat-lambat alias malas? Kalau sampai hari ini kamu gak berhasil, kalau sampai hari ini kamu belum berhasil dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, cek, Tuhan udah kasih kamu 1 talenta, tapi karena kamu malas. Karena keberhasilan itu ya dan amin, bukan mudah-mudahan. Kita bukan bertempur memperoleh keberhasilan, kita berjuang dari tempat keberhasilan. Tanah perjanjian, bicara apa? Anggur sudah ada, tinggal dipetik. Pohon ara sudah ada, tinggal dipetik. Pohon zaitun sudah ada, tinggal dipanen. Gandum sudah ada, tinggal dipanen. Kota-kota sudah dibangun, tinggal diduduki. Haleluya. Bangkit berdiri, jangan lelah. Wow. Kita lanjut hari Minggu khotbah. Amin. 1, 2, 3. Bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, Dia selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama katakan. Bapak saudara kita seperti 10 orang kusta itu? Kita nggak layak. Sadarkah Anda kita seperti 3 orang yang menerima talenta?
tanpa diselidiki, tanpa diperiksa, Tuhan percayakan kepada kita minimal yang paling gak mampu diberi 1 talenta. Saudaraku, kalau Anda tahu itu, maka ibadah kita, pengabdian kita, pelayanan kita, pengurapan yang kita lepaskan, saudaraku, wow, itu sebagai ucapan syukur. Nyaringkan seperti 1 orang kusta ini. Jangan seperti 9 orang yang bokam sia, nggak tahu berterima kasih. Tapi jadilah seperti 1 orang ini. Dia kembali kepada Yesus, imam besar, sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Anda lihat dia mendapatkan kemurahan yang lebih besar lagi. Berdirilah, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Anda lihat dia bukan hanya tahir, tapi tangan-tangannya yang putus, jari-jari kakinya yang putus mulai bermunculan kembali. Ada kemurahan kasih karunia lebih besar lagi saat engkau gaspol dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggur perjamuan. Ini yang membuat saudara dan saya tahir kematian Yesus di kayu salib. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, "Ini tubuhku yang terpecah-pecah bagimu, ambillah, makanlah. Menjadi peringatan akan aku, yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus." Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Yesus mengambil cawan sesudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, "Ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah, minumlah. Menjadi peringatan akan aku, yang percaya minum dalam nama Yesus." Angkat tanganmu, sadari Anda punya 1 talenta sekarang minimal. Siapa yang percaya engkau diberi 1 talenta? Dengar, Anda bertanggung jawab sama pemberi talenta. Kamu bukan owner, kamu pengelola. Kamu pengelola, ownernya Tuhan. Amin. Ownernya Tuhan. Dan Tuhan mau minta pertanggungjawaban dari kamu. Harus berkembang. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Tuhan mau kamu berkembang. Saya berdoa dalam nama Yesus, nggak ada lagi saudaraku yang mandul dalam nama Yesus, yang bantut dalam nama Yesus. Semua talenta yang diberikan padamu mulai hari ini, aku deklarasikan berkembang dalam nama Yesus. Katakan berkembang. Kasih karunia Allah yang ada padaku tidak sia-sia dalam nama Yesus. Berkembang. Haleluya. Terima kasih. Tepuk tangan paling meriah. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami percaya kami pulang dengan membawa 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 10, bahkan 11 talenta. Dan masing-masing kami akan mengembangkan talenta ini. Kami percaya tidak ada lagi yang miskin di antaramu, nggak ada lagi yang sakit di antaramu, nggak ada lagi yang berkekurangan di antaramu, karena engkau punya talenta. Haleluya. Terima kasih. Sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan berkata amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.